Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Indriani, NIM 2019-33117, mahasiswa dari Universitas Mulia Kudus dari semester 3 dari kelas PGSD 3C. Nah, di sini saya akan mereview hasil jawaban ulangan akhir semester mata kuliah keterampilan bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman, MPD. Soal yang pertama, jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Jawaban saya dapatkan dari artikel analisis teknik mendongeng berbasis PJBL dengan strategi zona usia sekolah dasar dengan penulisnya Arum Ratnaningsih dan Titi Anjarini. Kegiatan mendongeng atau bercerita merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menuturkan suatu cerita yang dapat berupa gagasan, kepercayaan, pengalaman pribadi, belajar tentang hidup secara lisan dan dapat dibantu melalui media, dan itu merupakan menurut Musabah pada tahun 2012. Teknik mendongeng merupakan cara atau upaya yang dilakukan pendongeng untuk menyampaikan pesan dalam sebuah cerita melalui retorika mendongeng. Teknik mendongeng meliputi penggunaan media konkret, penggunaan media digital, dan penggunaan media lisan. Hal yang mempengaruhi dalam teknik mendongeng meliputi tempat mendongeng, vokal, ekspresi, fisik, penghayatan, penampilan, improvisasi, keterlibatan penonton, dan alat peragian. Dan ini merupakan menurut Purwanti pada tahun 2013. Teknik mendongeng terdiri dari 6 yang meliputi posisi atau tempat saat mendongeng, intonasi suara saat mendongeng, penguasaan cerita dalam mendongeng, penjualan cerita saat mendongeng, dan nada suara. Dan ini merupakan fluktuatif pada tahun 2012. Keterlibatan penonton dalam mendongeng menjadi indikator keberhasilan bagi pendongeng. Data hasil kuesioner akan terdiri dari 5 aspek yang meliputi pada yang pertama, aspek vokal pendongeng harus bersuara lantang dan jelas serta menguasai penonton. Rangkaian kata dan efek suara yang disampaikan hendaknya kreatif agar tidak membosankan. Lafal ucapan harus menarik keras dan jelas. Intonasi suara mengikuti alur cerita, kapan saat bersuara keras atau lembut. Suara boleh dibuat berbeda antara tokoh dengan narator. Salah satu yang paling disenangi oleh anak-anak adalah menekan suara. Yang kedua, ada aspek intonasi yang dilakukan pendongeng sudah sesuai dengan suasana dalam cerita. Yang ketiga, ada aspek ekspresi fisik. Terlihat dengan perpindahan tempat yang dilakukan pendongeng ketika menyampaikan dongeng. Ya, selanjutnya ada ekspresi fisik pada retorika telah nampak dari mimik pendongeng. Biasanya orang marah, gembira itu akan menunjukkan melalui pandangan pendongeng sesuai dengan tema dongengnya. Terus ada ekspresi fisik, terus ada ekspresi penghayatan, harus menghayati isi cerita dalam dongeng. Terus ada aspek penampilan pada saat mendongeng. Jadi dari sini saya dapat menyimpulkan dari berbagai data di atas, teknik mendongeng yang baik yaitu posisi tubuh harus nyaman, menentukan tema dongeng yang akan dibawakan, memperhatikan efek suara, membedakan suara narasi dengan suara pendongeng, dan ekspresi, melakukan gerakan tubuh benda maupun pendongeng, memilih cerita yang sesuai dengan usia penonton, menyiapkan alat peraga, dan mengajak anak berinteraksi supaya tidak bosan. Terus soal yang kedua yaitu ada bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Di sini saya mendapatkan sebuah referensi dari artikel Perang Gerakan Literasi Sekolah dalam Pembelajaran Kreatif Produktif di Sekolah Dasar dengan penulis Sulanti Purwo. Pembelajaran produktif menekankan siswa aktif mengkonstruksi sendiri pengetahuan melalui berbagai kegiatan seperti observasi, percobaan, atau diskusi memecahkan permasalahan. Dalam proses pembelajaran yang membantu siswa untuk membaca dan menulis. Pembelajaran produktif merupakan satu pembelajaran berbasis menghasilkan karya atau produksi. Dan di sini pembelajaran produktif meliputi aspek berbicara yaitu mengungkapkan ide berupa tulisan, dan aspek menulis dalam keterampilan bahasa Indonesia merupakan salah satu aspek produktif.
Contoh pemanfaatannya yaitu siswa menampilkan suara menyampaikan puisi dengan suara yang indah, dan ini merupakan kegiatan berbicara. Kemudian siswa biasanya ada yang menuangkan puisinya lewat tulisan, yaitu aksar menulis pada kelas tinggi sekolah dasar. Contohnya, ketika guru menyuruh untuk memilih dan menyatakan buah apa yang paling disukai, kemudian dia memilih dan menjawab mangga dengan bentuk lisan. Kemudian guru meminta agar si anak mendeskripsikan tentang buah mangga pada dalam bentuk tulisan. Terus yang kedua ada pembelajaran reseptif, merupakan pembelajaran asli yang bersifat penerimaan atau penyerapan, seperti halnya kegiatan menyimak dan membaca. Contoh pemanfaatannya yaitu ketika siswa sedang mendengarkan dan menikmati puisi yang dibacakan oleh guru, itu sudah termasuk memenuhi aspek menyimak. Kemudian siswa disuruh guru, ayo maju ke depan membaca puisi, itu sudah memenuhi aspek membaca. Dan contohnya dalam penggunaan media pop-up. Jadi menurut saya keterampilan reseptif itu merupakan kegiatan menyimak dan membaca, sedangkan keterampilan produktif berupa kegiatan nulis dan berbicara. Terus soal yang ketiga, bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas ini? Jawaban saya yaitu menurut Aktati menyatakan bahwa paragraf persuasif adalah bentuk paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan seseorang, baik pembaca atau juga pendengar, atau melakukan sesuatu yang dikehendaki penulis. Adapun jenis-jenis wacana menulis di SD kelas 3 antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deskriptif. Langkahnya yaitu mencari topik atau tema, merancang sebuah paragraf deskriptif, memperbaiki paragraf deskriptif, dan yang terakhir mengecek kembali. Yang kedua ada naratif. Menurut Suparno berpendapat bahwa narasi adalah ragam wacana yang menceritakan proses kejadian. Tujuannya untuk memberikan gambaran sejelas-jelasnya kepada pembaca mengenai fase, langkah, urutan, atau yang terjadinya sesuatu hal. Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa narasi merupakan jenis tulisan yang isinya menceritakan suatu kejadian. Langkah-langkah membuku dalam mempelajari wacana naratif yaitu: pertama, tentukan pokok permasalahan atau tema. Tentukanlah pelaku atau tokohnya, susun atau atur bagian-bagian cerita secara urut. Tandaikan menjadi suatu cerita yang berdasarkan urutan tempat, ruang, dan waktu. Susunlah kerangka karangan, dan yang terakhir kembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Terus yang ketiga ada persuasif. Persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pembaca berbuat sesuatu atau karangan yang mengajak pembaca dengan menyampaikan contoh dan bukti yang meyakinkan, sehingga pembaca bersedia untuk menyusun sebuah karangan persuasif. Diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, harus menentukan tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka karangan, dan yang terakhir ada mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh. Terus yang terakhir ada wacana argumentatif, yaitu mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat penulis dengan disertai bukti dan fakta yang benar-benar terjadi. Menurut Priyatni, paragraf argumentasi adalah paragraf yang tujuan untuk meyakinkan sesuatu kepada pembaca. Adapun langkah-langkah untuk menyusun wacana argumentatif yaitu menetapkan tema, merumuskan tujuan paragraf, menyatukan data atau bahan, membuat kerangka paragraf tersebut, pengembangan kerangka yang sudah dibuat sehingga menjadi paragraf. Pertanyaan yang keempat, kesatuan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur, baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesatuan berbahasa dalam pembelajaran. Jawaban saya referensi dari jurnal Lingua, Kesatuan Berbahasa Indonesia dalam Tidak Tutur Melarang dan Mengkritik pada 7 Etnis, dengan penulis Malibi Halawa, Harijal Ghani, dan Syahrul L. Kesatuan bertutur adalah kesopanan dan kehalusan dalam menggunakan bahasa ketika berkomunikasi melalui lisan maupun tulisan. Bahasa yang digunakan penuh dengan adab, tata tertib, sopan santun,
dan mengandung nilai-nilai hormat yang tinggi menurut Rina pada tahun 2017. Kesantunan berbahasa juga merupakan cara yang digunakan oleh penutur di dalam berkomunikasi agar mitra tutur tidak merasa tertekan, tersudut, atau tersinggung, dan dimaksud sebagai usaha penutur untuk menjaga harga diri atau wajah penutur atau pendengar. Menurut Mahkamah pada tahun 2011. Terus saya mendapatkan referensi lagi dari jurnal Gramatika dengan judul Wujud Kesatuan Berbahasa Guru, Studi Kasus di SD Immersion Ponorogo dengan penulis Heru Setiawan dan Samsudin Rois. Seorang guru mempunyai peran penting dalam menegakkan kepatuhan dalam berkomunikasi lisan. Salah satu dan hendaknya mempunyai kepribadian yang tercermin melalui bahasa yang baik. Komunikasi menggunakan bahasa yang santun adalah salah satu syarat yang mutlak dari seorang pendidik. Bahasa yang digunakan guru secara tidak sadar merupakan contoh bagi siswanya, apalagi siswa sekolah dasar. Siswa sekolah dasar merupakan masa-masa perekaman pengalaman yang akan tertanam di benak mereka. Di suatu ketika mereka membutuhkan pengalaman tersebut akan keluar sesuai dengan apa yang mereka peroleh. Sekolah memiliki andil dalam membentuk kesantunan bahasa siswa karena siswa lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Di sekolah, gurulah yang berperan penting dalam membentuk kesantunan berbahasa siswanya. Agar siswa bisa santun berbahasa, tentu terlebih dahulu guru sebagai contoh juga harus santun dalam berbahasa. Kesantunan berbahasa guru diduga dapat meredam situasi yang kurang nyaman saat terjadi permasalahan yang berarti pada siswa. Bahasa yang digunakan bahasa yang santun diduga dapat meredam amarah dan rasa kecewa guru pada siswa dan dapat membuat situasi tetap terkendali. Dan ini merupakan menurut Bu Sriani dan kawan-kawan pada tahun 2012. Menurut saya, contoh langkah guru yang harus dipahami dalam menjaga kesantunan dalam pembelajaran di sekolah yaitu contohnya, yang pertama, ketika ada siswa yang terlambat ke sekolah, guru tidak boleh langsung memarahi dan menegur, tetapi sebaiknya guru menenangkan hati siswa yang terlambat tadi, kemudian menanyakan kondisi alasan mengapa dia bisa terlambat, dan menyuruhnya duduk serta memberikan toleransi agar dia jangan sampai terlambat lagi. Terus contoh yang kedua, ketika siswa salah menjawab pertanyaan dari guru dan nilainya tidak bagus, sebaiknya guru tidak boleh memarahi maupun menolak siswa tersebut, melainkan guru harus mengapresiasi usaha kerja siswa tersebut karena telah mengajarkannya, membimbing siswa menemukan jawaban yang benar dan tepat dan memberikan motivasi kepadanya agar kedepannya nilai yang dihasilkan lebih baik lagi dan tidak putus asa. Dan masih banyak lagi contoh tindakan guru yang harus dilakukan dalam menjaga kesantunan saat belajar. Guru merupakan orang tua kedua bagi murid di sekolah dan menjadi panutan bagi siswa yang paling sering mendapat julukan digugu dan ditudung oleh siswanya. Seorang guru memiliki tingkah laku sopan santun, sikap yang baik dan terpuji, serta menjaga ucapan yang keluar dari mulut agar nantinya siswa juga bisa mencontoh atau meneladani hal-hal yang baik agar outputnya juga baik dalam segala segi kehidupan. Pertanyaan yang kelima, bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui konseptual dan tekstual. Dasar perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Jawaban saya mengacu pada artikel penerapan strategi pembelajaran konseptual untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematika dengan penulisnya yaitu Ali Irawan dan Catarina Febrianti. Menurut Daryanto, pada tahun 2013 menyatakan bahwa model pembelajaran tekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Sedangkan menurut Laila mengemukakan bahwa pendekatan kontekstual merupakan salah satu alternatif pendekatan pembelajaran yang mana pendidik memposisikan para siswa sebagai subjek bukan sebagai objek pembelajaran. Dan di sini ada berbagai strategi pembelajaran kontekstual di mana setiap materi ajar yang diajarkan nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Sedangkan pembelajaran tekstual ini berpangkal pada kekuasaan otoritas. Otoritas tertinggi adalah teks dan di bawahnya adalah para
penerjemah teks. Metode ini mengandalkan buku-buku sebagai sumber primer referensinya dan bagikan sebagai satu-satunya alat pembelajaran. Pengetahuan dipahami sebagai sesuatu yang statis, kebenarannya tertumpu pada teks. Oleh karenanya, pengetahuan dalam konteks ini bukan sebagai sesuatu yang dialami ataupun dirasakan, tetapi sebagai realitas terberikan oleh sebuah teks. Pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dan teks pada siswa lewat perantara guru. Jadi, pembelajaran tekstual ini siswa itu bukan lebih aktif, tetapi harus membaca dengan teks, membaca terus. Berbeda dengan metode pembelajaran kontekstual, metode ini melibatkan pengalaman praktis sebagai sarana memahami dan menemukan ilmu. Teks hanya referensi yang harus didialogkan dengan pengalaman praktis. Pengalaman praktis dapat berupa pengalaman yang dialami secara langsung oleh siswa hingga dengan melibatkan realitas persoalan praktis yang nyata terjadi. Terus pertanyaan ke-6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas ini. Jawaban saya berpacu pada jurnal pendidikan, pengembangan video pembelajaran bahasa Indonesia, teknik membaca puisi dengan penulisnya ini. Menurut Yamin dan Ansari ini mendefinisikan media sebagai suatu perangkat yang dapat menyalurkan informasi dari sumber ke penerima informasi. Dari media pembelajaran tradisional adalah pembelajaran yang menggunakan media alat peraga seperti manfaatkan kalender bekas, barang bekas, boneka tangan, wayang bergambar, terus ada papan bergambar, dan lain sebagainya dapat menunjang kegiatan belajar mengajar siswa kelas ini. Berikut ini macam-macam media pembelajaran tradisional yang sebagian telah saya gunakan dalam pembelajaran keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Yang pertama ada pop-up book. Pada media pembelajaran pop-up book ini terdapat 5 cerita, yaitu asal-usul desa Karangmalang, Batik Kapapanda, Sri Raya Idul Fitri, Adikku Sayang, dan Om Aku Sayang. Proses penggunaan media ini yaitu pertama, saya memberikan contoh dengan membacakan salah satu cerita. Siswa mendengarkan dan menyerap isi ceritanya yang bisa memenuhi aspek menyimak. Kemudian saya memberikan soal-soal siapa tokoh utama dari cerita ini, dan siswa menjawab pertanyaannya melalui lisan dengan benar dan memenuhi aspek berbicara. Setelah itu siswa minta menunjukkan isi cerita aspek membaca. Jadi dalam penggunaan pop-up book ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa satu kegiatan dengan kegiatan yang lainnya itu akan saling mengikat dan sangat mempengaruhi keterampilan berbahasa Indonesia siswa. Di sini salah satu contoh tampilan sampul pop-up booknya, dan di sini contoh cerita pop-up book. Yang kedua ada media pendongeng fabel kambing, harimau, dan beruang menggunakan media boneka tangan atau origami. Proses penggunaan media ini yaitu pertama saya menyampaikan kepada siswa tentang identitas dirinya dan kondisinya hari ini. Setelah itu saya mulai pembelajaran dengan membacakan sebuah dongeng dengan menggunakan alat peraga berupa boneka tangan origami dan menyuruh siswa agar memperhatikan yang memenuhi aspek menyimak. Dan ini merupakan salah satu contoh cara penggunaan media kertas origami menggunakan tangan tadi. Terus yang ketiga ada menyimak berita koran. Guru menugaskan salah seorang siswa untuk membaca berita koran dan siswa lain menyimak, dan selanjutnya siswa menjawab soal terkait dengan berita. Terus selanjutnya ada media pembelajaran berbasis teknologi adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi atau data di lingkungan pelajar yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Adapun macam-macam media pembelajaran berbasis teknologi yaitu yang pertama ada WhatsApp. Cara penggunaannya yaitu dengan membuat grup kelas antara siswa dan guru. Siswa dapat berkomunikasi atau berdiskusi dengan mudah. Jika siswa kurang paham, guru membuat video call atau tatap maya, seperti yang telah saya lakukan dengan teman-teman saya pada saat pandemi ini. Kita memprioritaskan menggunakan WhatsApp. Terus yang kedua ada media audio MP3.
Terus yang kelima ada video pembelajaran PowerPoint. PowerPoint adalah alat bantu presentasi biasanya digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dirangkum dan dikemas dalam set PowerPoint, sehingga pembaca atau siswa dapat lebih mudah memahami penjelasan ketika melalui visualisasi yang terangkum di dalam slide. PowerPoint merupakan program untuk membantu mempresentasikan dan menampilkan presentasi dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, objek, dan lain sebagainya. Berikut cara menggunakan video pembelajaran PowerPoint. Yang pertama, guru terlebih dahulu merancang apa yang akan ditayangkan. Guru mengkaji bahan-bahan yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Kemudian guru menyediakan durasi waktu pelajar untuk membaca dan memahami materi yang ada di video yang dapat memenuhi aspek menyimak siswa dalam keterampilan bahasa Indonesia tadi. Setelah menonton video, guru berinteraksi dengan pelajar secara online dan memberikan penguatan sifat soal untuk menguji pemahaman pelajar tentang apa yang ditonton. Terus ada aplikasi Ruang Guru. Di aplikasi Ruang Guru itu ada berbagai banyak kegiatan yang seperti telah kita ketahui sudah dipromosikan di TV. Kalian pasti sudah tahu apa itu aplikasi Ruang Guru. Yang salah satunya ada belajar privat. Menggunakan aplikasi Ruang Guru dapat dilakukan kapan dan dimana saja dengan cara yang cukup mudah, yaitu dengan memotret soal yang sulit, mengunggah dan mengirim pesan atau telepon dengan guru secara online, membuat murid dapat semakin memanfaatkan penggunaan telepon pintar mereka. Kita dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Ruang Guru mampu memberikan edukasi terhadap anggota di dalam forum grup obrolan. Para anggota dapat berkomunikasi sesama anggota dengan guru untuk membahas sebuah permasalahan, dan pengguna siswa dapat ikut menyimak pembelajaran melalui aplikasi ini. Apalagi aplikasi memiliki fitur pembahasan ujian sekolah, tryout, dan lain-lain yang dapat menunjang kebutuhan siswa SD kelas tinggi, khususnya kelas 6. Selanjutnya ada Zoom. Penerapan nantinya yaitu guru membuat room di aplikasi Zoom, kemudian memberikan link Zoom kepada para muridnya. Seluruh murid masuk untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Jika seluruh siswa sudah masuk room, minta para siswa untuk menghidupkan kamera dan membisarkan mikrofon agar suara guru ketika menjelaskan terdengar oleh murid. Ini memenuhi aspek menyimak. Terus selanjutnya ada media Flash berbasis komik. Flash merupakan gabungan konsep pembelajaran dengan teknologi audio visual yang mampu menghasilkan fitur-fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Selain itu, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, membuat navigasi pada situs web, banner, tombol animasi, menu interaktif, from isian screen saver, dan pembuatan situs web atau pembuatan aplikasi-aplikasi web lainnya. Dan di sini saya mendapatkan referensi dari jurnal media Flash berbasis komik dalam pembelajaran menyimak cerita rakyat. Terus soal yang ketujuh, jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana cerita pesan yang ada dalam puisi. Jawaban saya mendapatkan referensi dari jurnal teknik membaca puisi dan teknik menyimak puisi pada kelas 8 SMP Negeri 1 Ciberau, Kabupaten Kuningan, dengan tulisnya yaitu Yusida Mulyani. Menyimak kegiatan reseptif dalam usaha memaknai puisi. Sebagai sebuah kegiatan reseptif, menyimak puisi membutuhkan konsentrasi yang tinggi dan pendengaran yang baik. Kedua hal ini dapat dilatih dan terus ditingkatkan agar dapat memaknai makna puisi dengan lebih baik lagi. Terus saya mendapatkan referensi lagi dari skripsi peningkatan keterampilan membaca puisi melalui teknik pemodelan berkelompok pada siswa kelas 10 MA Negeri Kutawinangun. Adapun teknik yang harus diperhatikan dalam membaca puisi yaitu ada pelafalan, yaitu cara seseorang atau kelompok untuk mengungkapkan bunyi-bunyi biasa dalam bahasa tulis. Lafalnya itu harus jelas, seperti huruf A, I, U, E, O, U. Terus ada intonasinya itu misalkan pada saat tentang tema kemerdekaan, intonasinya itu harus tinggi, dan jika tentang kesedihan seperti kasih itu harus lembut, harus rendah intonasinya.
Terus ada jeda antara bait dengan bait yang satunya. Terus ada ekspresi. Misalkan ketika penulis itu sedang mengungkapkan kemarahan, maka dia harus marah. Terus ada sikap seperti menggerak-gerakkan tangan atau yang lainnya. Terus pertanyaan yang ke-8, jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Jawab. Saya mendapatkan referensi dari jurnal upaya meningkatkan keterampilan berbicara anak melalui metode bermain peran. Prinsip belajar melalui bermain seperti Dodo dan Nirmala melalui bermain. Yang pertama, anak belajar melalui keterlibatan langsung. Pemilihan bermain disesuaikan dengan usia anak. Materi permainan pilihan dekat dengan anak. Ciptakan lingkungan belajar yang eksploratif bagi anak. Guru bertanggung jawab terhadap kegiatan bermain anak. Guru harus mampu memotivasi anak untuk mengembangkan permainan anak. Contoh cara bermain peran menurut Syamsidah pada tahun 2015 adalah buat beberapa kelompok, masing-masing kelompok berjumlah 4 anak. Berikan peran untuk tiap anak dalam satu kelompok. Misal A menjadi dokter, B menjadi pegawai, C sebagai pasien, dan D sebagai orang tua pasien. Berikan penjelasan cara bermainnya. Misal saya digandeng D menuju klinik praktek dokter. Sesampainya di klinik, D ditemui oleh B. B akan menanyakan siapa yang sakit, sakit apa, dan sebagainya. Setelah itu pasien dipersilakan tidur untuk diperiksa oleh A. Jika kelompok 1 telah selesai, dilanjutkan oleh kelompok 2 dan seterusnya sampai semua kelompok mencoba bermain peran. Hal di atas bertujuan untuk mengetahui macam-macam pekerjaan dan mengasah kemampuan kerjasama anak serta komunikasi anak dengan orang lain. Terus pertanyaan yang terakhir, nomor 9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan bahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Jawab. Di sini saya mendapat referensi artikel kendala guru sekolah dasar dalam implementasi kurikulum 2013 yang penulisnya yaitu Afrida Mesagita Wisandi dan Rusmawan. Kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar diantaranya yaitu kendala yang berasal dari kompetensi guru terutama dalam hal tematik, memadukan muatan dan mengajarkannya dalam naungan tema masih dirasa sulit bagi sebagian guru. Guru sulit memahami model pembelajaran ditawarkan di kurikulum 2013. Apalagi harus berbasis ilmu teknologi yang sudah kita ketahui sebelumnya. Jadi PR bagi kompetensi guru di Indonesia. Guru kesulitan mengondisikan kelas pada pembelajaran bahasa Indonesia karena kurangnya penguasaan bahasa Indonesia siswa dan kejenuhan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dianggap sangat monoton. Terus ada guru saat melaksanakan keterampilan berbicara itu kesulitan dalam menyiapkan siswa dalam menghadapi pembelajaran keterampilan berbicara. Guru itu merasa gugup dan tidak percaya diri dalam menilai. Hal ini ditegas oleh Caundron, apapun yang dilakukan oleh pengajar pembelajar mendapatkan masukan. Terus kendalanya selanjutnya ada keterbatasan waktu dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Keterbatasan waktu menjadi kendala yang dialami para guru. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum 2012 ini sehingga membutuhkan waktu pertemuan yang tidak sedikit. Terus selanjutnya ada kendala guru kurang memberdayakan siswa untuk terlibat langsung sebab metode ceramah mendominasi dalam pembelajaran sehingga terkesan guru lebih banyak berbicara. Terus selanjutnya ada kendala media pembelajaran yang dipakai guru itu masih kurang sehingga pembelajaran kurang baik dan tidak menggairahkan siswa. Terus persediaan materi pembelajaran hanya terbatas pada buku mata pelajaran bahasa Indonesia, pemahaman dan pendiskusian tulisan siswa kurang maksimal karena guru tidak menyediakan banyak materi dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, cukup sekian presentasi review hasil jawaban UAS maupun keterampilan bahasa Indonesia saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.